Selamat pagi anak-anak. Pertemuan hari ini kita akan membahas materi tentang metabolisme sel. Metabolisme berasal dari bahasa Yunani, dari kata metabole yang berarti berubah. Metabolisme adalah reaksi-reaksi kimiawi untuk mengubah zat-zat yang menghasilkan energi maupun memperoleh energi yang terjadi di dalam sel-sel tubuh. Proses metabolisme dibedakan menjadi dua, yaitu katabolisme dan anabolisme. Katabolisme adalah proses penguraian, pembongkaran, atau pemecahan molekul-molekul kompleks menjadi molekul yang lebih sederhana. Contohnya, respirasi dan fermentasi. Anabolisme adalah proses penyusunan atau pembentukan molekul-molekul sederhana menjadi molekul kompleks. Contohnya fotosintesis dan kemosintesis. Proses metabolisme, baik katabolisme maupun anabolisme, melibatkan sejumlah enzim dan ATP. Enzim diperlukan sebagai katalisator untuk mempercepat terjadinya reaksi. Setiap reaksi memerlukan enzim-enzim yang spesifik. Sementara itu, ATP diperlukan sebagai penyedia energi untuk berlangsungnya metabolisme. Hal pertama yang perlu kita bahas terlebih dahulu adalah enzim. Enzim berasal dari bahasa Yunani, dari kata en, artinya di dalam, zyme artinya ragi, yang merupakan senyawa protein yang diproduksi oleh sel-sel makhluk hidup dan berfungsi sebagai biokatalisator. Enzim meningkatkan laju reaksi metabolisme, tapi tidak ikut bereaksi. Zat yang dipengaruhi oleh enzim disebut substrat, sedangkan hasil reaksinya disebut produk. Nama enzim diberi akhiran ase. Contohnya lipase, selulase, heksokinase, dan lain-lain. Berdasarkan tempat kerjanya, enzim dibagi menjadi dua. Pertama, enzim intraseluler. Enzim intraseluler adalah enzim yang bekerja di dalam sel. Contohnya katalase. Enzim katalase mampu menguraikan senyawa hidrogen peroksida H2O2 yang merupakan senyawa racun bagi sel-sel tubuh menjadi senyawa H2O dan O2 yang dapat dimanfaatkan kembali oleh tubuh. Pada hewan dan manusia, katalase banyak ditemukan dalam sel-sel hati, jantung, ginjal, sumsum tulang, membran mukosa, dan darah. Pada tumbuhan, terdapat pada sel umbi kentang, kecambah, dan pucuk daun. 2. Enzim ekstraseluler adalah
enzim yang bekerja di luar sel. Contohnya enzim-enzim pencernaan yang disekresikan oleh organ pencernaan, seperti pepsin, renin, atau lipase yang disekresikan oleh lambung. Enzim ekstraseluler mempengaruhi bahan makanan di dalam rongga organ pencernaan. Berdasarkan reaksi yang dikatalisis, enzim dibagi menjadi 6 kelompok. 1. Oksidoreduktase, mengkatalis reaksi oksidasi dan reduksi. 2. Transferase, mengkatalisis pemindahan gugus seperti glikosil, metil, atau fosforil. Hidrolase, mengkatalisis pemutusan hidrolitik C ke C, C ke O, C ke N, atau ikatan lainnya. 4. Liase, mengkatalisis pemutusan C, CO, CN, atau ikatan lain dengan eliminasi atom yang menghasilkan ikatan rangkap. Isomerase, mengkatalisis perubahan geometrik atau struktur dalam satu molekul. Ligase, mengkatalisis penyatuan dua molekul yang dikaitkan dengan hidrolisis ATP. Komponen penyusun enzim. Enzim yang lengkap tersusun atas senyawa protein dan non-protein. Komponen protein disebut apoenzim. Apoenzim bersifat labil atau mudah berubah dan dipengaruhi oleh suhu dan pH. Bagian non-protein disebut gugus prostetik. Gugus prostetik dapat berupa ion anorganik maupun senyawa organik kompleks. Gugus prostetik dari ion anorganik disebut kofaktor. Misalnya kalsium, klor, natrium, dan kalium. Atom logam juga dapat dijadikan sebagai kofaktor. Misalnya Zn, Fe, Cu, dan Mc. Kofaktor berfungsi sebagai katalis yang dapat meningkatkan kerja enzim. Misalnya enzim tialin dalam air ludah. Enzim yang terikat dengan kofaktor disebut holoenzim. Gugus prostetik dari senyawa organik disebut koenzim. Contohnya vitamin B1, B2, B3, B5, B6, B11, B12, vitamin H, koenzim A, NAD, FMN, dan FAD. Koenzim berfungsi memindahkan gugus kimia, atom atau elektron dari satu enzim ke enzim lainnya. Komponen enzim terdiri dari apoenzim dan gugus prostetik. Gugus prostetik meliputi kofaktor berupa ion anorganik. 2. Koenzim atau senyawa organik. Sifat-sifat enzim. Enzim berfungsi sebagai katalis, yakni mempercepat reaksi. Cara menurunkan reaksi aktivasi. Enzim bekerja secara spesifik, artinya enzim hanya bekerja pada substrat tertentu saja. Enzim dapat bekerja pola kebalik. Enzim diperlukan dalam jumlah yang sedikit. Enzim akan rusak pada suhu yang tinggi. Cara kerja enzim. Enzim memiliki sisi aktif berbentuk celah atau kantong yang berfungsi sebagai katalis.
Enzim meningkatkan laju reaksi kimia dengan cara menurunkan energi aktivasi. Energi aktivasi adalah energi minimum yang dibutuhkan agar reaksi kimia tertentu dapat terjadi. Energi aktivasi yang sangat besar merupakan rintangan terjadinya reaksi, sehingga energi aktivasi tersebut perlu diturunkan. Ada dua teori yang menerangkan kerja enzim terhadap substrat. Satu, teori gembok dan anak kuncinya. Bentuk sisi aktif enzim sangat spesifik, sehingga substrat harus memiliki bentuk molekul tertentu yang sesuai. Enzim akan bergabung dengan substrat membentuk ikatan kompleks bagaikan gembok dengan kunci. Dua, teori kecocokan induksi. Enzim mempunyai bentuk sisi aktif yang fleksibel, bukan bentuk yang kaku. Pada saat substrat memasuki sisi aktif enzim, bentuk sisi aktif enzim akan termodifikasi melingkupi substrat sehingga terbentuk ikatan kompleks antara enzim dan substrat. Penghambat kerja enzim atau inhibitor. Sinyal kimia tertentu secara selektif dapat menginhibisi atau menghambat kerja enzim spesifik. Berdasarkan sifat ikatannya, inhibitor dapat dibedakan menjadi dua macam, yakni satu, inhibitor irreversibel. Jika inhibitor berikatan dengan sisi aktif enzim secara kovalen, sehingga mempunyai ikatan yang kuat dan tidak dapat terlepas. Hal tersebut menyebabkan enzim menjadi tidak aktif dan tidak dapat kembali seperti semula. Dua, enzim inhibitor reversibel. Jika inhibitor berikatan dengan enzim secara lemah, artinya inhibitor dapat terlepas kembali dari enzim sehingga enzim dapat kembali aktif seperti semula. Inhibitor reversibel dibedakan menjadi dua, yakni A, inhibitor reversibel kompetitif, mempunyai sisi aktif enzim dan cara bersaing dengan substrat. Penghambatan ini dapat dihilangkan dengan cara menambah jumlah konsentrasi substrat, sehingga jumlah substrat akan lebih banyak dari inhibitor. Contohnya, gas cyanida yang bersaing dengan oksigen untuk berikatan dengan hemoglobin. Jika oksigen diperbanyak, cyanida yang menghambat inhibitor akan kalah bersaing dengan oksigen sebagai substrat. B, inhibitor reversibel non-kompetitif. Tidak bersaing secara langsung dengan substrat untuk menempati sisi aktif enzim, tetapi akan menempati bagian lain dari enzim. Interaksi ini akan menyebabkan molekul enzim mengubah bentuknya, sehingga sisi aktif enzim menjadi tidak reseptif atau tidak bisa menerima substrat. Akibatnya enzim menjadi kurang efektif dalam menganalisis perubahan substrat menjadi produk. Contohnya antibiotik penicillin yang akan membatasi sisi aktif enzim pada bakteri untuk membentuk dinding sel. Faktor-faktor yang mempengaruhi kerja enzim: suhu, pH, inhibitor, aktivator, konsentrasi enzim, konsentrasi substrat, dan zat hasil atau produk. Demikian pembahasan kita kali ini tentang metabolisme sel. Semoga bahasan ini bermanfaat bagi anak-anak sekalian.
Selamat pagi.